I'm sorry but don't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Susan Arianti, kelas 4N, NIM 2018 143507 untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas ujian akhir semester. Nama saya Susan Arianti, NIM 2018 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dosen pengampu Mega Prasri Hamni, Magister Pendidikan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi pembahasan. Yang pertama, ada 4 keterampilan berbahasa. Yang kedua, media pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Yang keempat, pendekatan. Yang kelima, metode. Dan yang keenam, teknik pembelajaran. Kemudian ada juga kesimpulan. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Ada 4 keterampilan berbahasa. Sebelum itu, saya bacakan dulu, yaitu bahasa merupakan suatu sistem dari lambang bunyi arbiter yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat untuk berkomunikasi, kerjasama, dan identifikasi diri. Nah, keterampilan berbahasa mencakup 4 keterampilan, yaitu keterampilan mendengarkan atau menyimak, berbicara, berbahasa, dan menulis. Nah, di situ keempat keterampilan saling berkaitan satu sama lain. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari 4 keterampilan tersebut. Yang pertama, keterampilan mendengarkan atau menyimak. Menyimak yaitu mendengarkan suatu bunyi yang bersifat reseptif. Kemudian, keterampilan berbicara. Nah, keterampilan ini secara garis besar ada 3 situasi jenis berbicara, yaitu yang pertama interaktif, yang kedua semi aktif, dan yang ketiga non interaktif. Kemudian keterampilan membaca adalah keterampilan reseptif adalah bahasa tulis, dan keterampilan ini dapat dikembangkan secara tersembunyi, terpisah, dan keterampilan ini juga mendengar dan berbicara. Kemudian yang terakhir, keterampilan menulis, yaitu keterampilan produktif dengan menggunakan tulisan. Dan menulis ini dapat dikatakan suatu keterampilan berbahasa yang paling rumit, dan diantaranya ada jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Kemudian yang berikutnya yaitu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini merupakan suatu alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pelajaran agar proses belajar mengajar mudah dan efisien. Nah, di situ juga ada jenis alat-alat yang digunakan untuk media pembelajaran. Dan jenis-jenis itu ada 6, yaitu yang pertama media audio, yang kedua media visual, yang ketiga media audio visual, yang keempat media sarbaneka, yang kelima gambar fotografi, dan yang terakhir peta dan globe. Baiklah, selanjutnya ada strategi pembelajaran. Nah, di strategi pembelajaran ini ada 3 macam, yaitu strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran konseptual, dan strategi pembelajaran aktif. Baiklah, selanjutnya yaitu pendekatan. Pertama yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang lebih menitik beratkan pada tingkatan kreatif peserta didik dalam mengapresiasikan ide-ide baru yang dibutuhkan dalam pengembangan diri peserta didik berdasarkan pengetahuannya. Nah, kemudian
kedua ada pendekatan deduktif. Sedangkan pendekatan deduktif adalah pendekatan yang merupakan penularan yang berbentuk teoritis menjadi realistis, atau bisa dikatakan penalaran dari hal yang bersifat umum kemudian diarahkan menjadi hal yang bersifat khusus. Dan yang ketiga itu ada pendekatan induktif. Nah, pendekatan induktif itu merupakan model pendekatan dalam pembelajaran yang digunakan untuk menyusun logika dan penalaran, membangun sebuah ilmu pengetahuan dengan menjelaskan argumentasi ilmu pengetahuan tersebut dari khusus ke umum. Oke, slide selanjutnya lagi. Yaitu metode pembelajaran. Yang pertama kita bahas dulu metode ceramah. Nah, metode ceramah ini adalah metode yang boleh dikatakan sebagai metode tradisional. Kenapa? Karena sejak dahulu metode ini telah digunakan sebagai alat yang digunakan secara lisan antara guru dengan peserta didik dalam interaksi edukatif. Dan metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu kemudian yang berikutnya ada teknik pembelajaran. Yang pertama itu adalah teknik diskusi. Nah, di sini diskusi itu adalah sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih atau kelompok. Nah, biasanya diskusi ini dilakukan dengan komunikasi antara kelompok berupa salah satu ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar. Dan diskusi ini berupa apa saja yang awalnya disebut topik, dan topik inilah yang didiskusikan, berkembang dan diperbincangkan yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu pemahaman dari topik tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada teknik kerja kelompok. Teknik kerja kelompok ini adalah suatu cara mengajar di mana siswa di dalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah atau melaksanakan tugas tertentu dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan oleh guru. Dan yang terakhir ada teknik penemuan dan simulasi. Nah, di teknik ini itu adalah merupakan proses di mana seorang siswa melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Nah, yang dimaksudkan proses di sini itu adalah mental, ialah mengamati, mencerna, mengerti dan menggolongkan, membuat dugaan, membuat kesimpulan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan prinsip ialah siswa dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami mental itu sendiri guna hanya untuk membimbing dan memberikan instruksi. Jadi kesimpulannya, keterampilan berbahasa ada 4 macam, dan keempat keterampilan itu saling berkaitan satu sama lain. Dan di dalam media pembelajaran ada juga beberapa jenis pembelajaran yang diantaranya yaitu 1. Media visual, 2. Media audio, 3. Media audio visual, 4. Media serbaneka, 5. Media gambar, 6. Media fotografi, peta dan globe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.